Halo teman-teman, di tutorial mini wallet bagian kelima ini kita akan belajar tentang Django Session Login. Untuk mengikuti tutorial ini, pastikan Anda telah mengikuti tutorial sebelumnya terkait dengan Django User Register. Oke, kita langsung ke bagian pertama. Kita buat terlebih dahulu file login.html-nya di direktori template user. Teman-teman bisa langsung copy paste. Kita bikin ke direktori template, kemudian pilih direktori user, lalu di sini kita bikin login.html. Kita simpan. Selanjutnya kita berpindah ke direktori user.py atau ke app user, kemudian buka file views.py. Teman-teman, di sini kita akan membuat kelas base view-nya, kelas base view user login. Kita namakan kelasnya adalah login user. Selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman perlu merouting kelasnya terlebih dahulu. Kita routing path, kita namakan URL-nya adalah login views dot login user dot as view terus name-nya kita namakan login user. Oke, selanjutnya kita coba jalankan terlebih dahulu atau kita compile. Ini adalah perintah untuk masuk ke virtual environment. Kemudian jalankan Python manage py run server, kemudian kita refresh. Oke, kalau loginya terbentuk, kita coba uji metodenya. Di sini kita tadi menggunakan metodenya adalah post. Kita akan coba uji metodenya. Oke, kelas standarnya sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat kelas atau fungsi untuk memvalidasi user login ya, atau untuk pengecekan bahwa user dan password, username dan passwordnya itu sudah sesuai atau sudah sesuai dengan apa yang ada di database. Sekarang kita ke utils. Kemudian kita bikin fungsinya dengan nama check user login email password. Kita import terlebih dahulu metode authenticate-nya from django.contrib import.contrib import authenticate.
username-nya adalah email, kemudian password-nya adalah password. Authenticate ini adalah library bawaannya Python, yaitu bukan library bawaan Python, tapi library bawaannya si Django. Namanya adalah Django Auth. Kita tinggal memakainya. Kemudian kita akan mengeceknya if user is not known, karena jika dia atau tidak ditemukan, authenticate yang tidak berhasil akan memberikan return none. Jadi kita akan modifikasi returnnya true. Returnnya false. Oke. Yang sudah kita bikin ini, kita sekarang import metodenya, tambahkan bagian ini, terus di metode post kita akan mengimport email, kita akan membuat atau mengambil parameter yang dikirim melalui metode post, yaitu email dan password. Save.request .post .get email passwordnya, terus misalnya kita bikin variabel is authenticate email sama password. If is authenticate, jika yang di return adalah true, kita perlu membuat session loginnya dengan memanfaatkan library yang sudah ada, Django contrib.out import login. Nah, kita tinggal memasukkannya ke sini, login, save.request user. Kita akan memberikan return. Jika sukses, maka returnnya adalah kita import terlebih dahulu. Jika sukses, ini nanti akan kita arahkan ke URL tertentu. Sekarang kita import dulu redirect metodenya from django.http import http respond redirect respond http respond
Next, dashboard redirect. Tambahkan di sini HTTP respon redirect, HTTP respon redirect. Nantinya dia akan ke redirect ke, jika sukses otomatis nanti akan diarahkan ke home dashboard. Jika gagal, memberikan respon, periksa username, email, periksa email dan password Anda, dan password Anda. Kita coba terlebih dahulu. Emailnya tadi kita di tutorial sebelumnya saya bikin dengan nama Andika SWXZ. Coba negatif tes. Wow. Oh iya, ini ada yang kurang. Save.request ulang lagi, kita coba dengan password yang salah. Oh iya, ada yang kurang. Kita perlu menambahkan session di HTML-nya supaya message error ini nanti akan tampil di page login. Teman-teman bisa ke page register sebelum bisa memakai kode sudah ada, tinggal copy paste. Ini sebelumnya kita sudah membuatnya, tinggal copy paste, taruh di bagian sini bawah home. Oke, sekarang kita ulang lagi. Nah, dia akan otomatis muncul. Kita ulang. Andika SW. Ya, periksa email dan password Anda. Jika benar misalnya, ini saya memasukkan password yang benar. Ya, masih error. Kenapa error? Karena kita belum membuat URL home/dashboard. Jadi kita perlu membuat terlebih dahulu. Di sini kita akan memodifikasi yang sebelumnya adalah index.html, akan kita ubah jadi dashboard.html. Kita akan bikin sebuah file dengan nama dashboard.html. Selanjutnya kita berpindah ke directory home. Di sini ubah nama kelasnya. Ubah nama kelasnya dari index template view ke dashboard view. Kita ubah dulu dashboard view, kemudian ini ganti jadi index.template jadi dashboard.html. Selanjutnya kita bikin terlebih dahulu URL-nya, ls.py, terus kita bisa mengcopy paste bagian ini, kita copy paste, terus ini kita hapus, kita modifikasi, kita namakan page dashboard, terus ini jadi dashboard,
URL-nya namanya dashboard, kemudian ini namanya dashboard view. Kita ganti from home nama app-nya, kemudian import views.view. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi main index-nya, main index webnya ke halaman login, ke login page. Jadi bisa langsung ke folder e-wallet urls.py. Sekarang kita pindahkan ini jadi user views dot kita ubah jadi views.login user. Ini kita name, kita ganti jadi login user. Jadi index page. Lalu kita akan bikin atau kita import terlebih dahulu app usernya, app home-nya. Home, nanti path-nya adalah home dashboard, terus di sini kita include home dot urls. Ini untuk merouting URL path-nya. Oke, di compile sukses. Kita sekarang coba buka halaman home / dashboard. Ya, sudah berhasil. Kita coba sekarang ke index page-nya, apakah sudah login, ke form login. Ya, sudah index page sudah berganti ke form login. Selanjutnya kita akan membuat dekorator untuk melindungi views atau dashboard, page dashboard dengan session login. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah kita bikin terlebih dahulu kelas dispatch-nya. Jadi teman-teman bisa ke tutorial hallovina.com di bagian ini yang ketiga tentang dekorator auto login. Teman-teman bisa langsung copy paste ini dispatch, tambahkan metode dispatch-nya, misalnya seperti ini. Setelah ditambahkan, teman-teman bisa langsung import terlebih dahulu. Tambahkan ke sini. Kemudian di sini teman-teman tinggal panggil dengan cara metode dekorator. Kemudian ada login required. Nah, ini adalah dua metode ini merupakan metode bawaannya si Django. Oke, sekarang kita coba run home dashboard. Metode dekorator.
Kenapa masih bisa? Harusnya dia, oh ya, karena tadi kita sudah sempat login dan sessionnya sudah terbentuk. Jadi kita sekarang akan langsung membuat fungsi untuk sign out-nya atau fungsi untuk logout. Nah, teman-teman bisa ke halaman yang ke halaman halopina.com, ke bagian D hapus session login, tinggal copy paste, kita bikin dulu fungsinya. Kembali ke app user, buka views.py, lalu tambahkan di sini user logout. Nanti ketika dia HTTP response redirectnya akan ke akun login. Jadi teman-teman perlu menambahkan atau merouting, menambahkan root URL /account/login. Sorry, bukan root URL tapi path URL /account/login. Caranya kembali ke app wallet yours.py. Di sini kita tambahkan bagian ini path /account/login. Account/login. Kita bisa copy paste ini, kemudian kita ganti jadi login user. Terus kita juga perlu tambahkan satu lagi, jadi logout account logout. Jadi views dot user logout. Ini as view-nya nggak perlu ditambahkan karena dia sudah dalam bentuk jika bentuknya adalah class based view, maka perlu menambahkan di belakangnya ada method as view. Tapi kalau dia bentuknya adalah function, ini tidak perlu menambahkan as view ketika kita melakukan routing URL. Ini jadi logout user. Oke, selanjutnya kalau kita kembali ke page dashboard, di sini ada form login, ada form sign out atau ada button sign out. Kita akan mengubahnya. Ketika ini diklik, nanti dia otomatis akan atau akan mengirim session ke page logout atau ke URL account/logout. Oke, kita modifikasi button sign out-nya. Teman-teman bisa berpindah ke template, directory template, home, dashboard. Pindah ke directory template, terus ke body header karena dia ada di body header. Jadi teman-teman bisa memodifikasi HTML template-nya. Caranya seperti ini. Karena
kita lihat dulu. Yang sudah kita bikin adalah user logout request dan request session clear. Oke, kita akan coba sekarang. Tadi kita ada di body header, kita tambahkan di sini slash cons slash log out. Coba. Oke, logoutnya sudah berhasil. Kita coba lagi dashboard home dashboard. Nah, dia sekarang sudah nggak bisa, kita sudah nggak bisa langsung mengakses URL dashboard home slash dashboard tanpa sebelumnya melakukan proses login. Kita coba login dulu. Andika SW. Ya. Oke teman-teman, cara menggunakan session login atau Django session login sudah selesai. Nanti teman-teman bisa mencobanya di tutorial hallovina.com.